Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Matematika Keuangan. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu perhitungan bunga bagian 1. Namun supaya durasi dari video tidak terlalu panjang, nanti materi perhitungan bunga bagian 1 ini ada 2 video pembelajaran. Pada video kali ini nanti kita akan cutting sampai materi kelima. Jadi pada video ini yang akan dibahas hanya pengantar, kemudian fungsi akumulasi, fungsi jumlah, tingkat bunga, dan tingkat bunga sederhana. Bunga atau interest may be defined as the compensation that a borrower of capital pays to a lender of capital for its use. Jadi secara sederhana bunga itu adalah bentuk kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam modal, ya, borrower of capital, ya, kepada siapa? Kepada pemberi modal. Karena peminjam modal tadi telah memanfaatkan modal tersebut. Nah, jadi bentuk kompensasi. Kemudian interest can be viewed as a form of rent. Jadi bunga itu juga bisa dipandang sebagai bentuk biaya sewa. The borrower pays to the lender to compensate for the loss of use. Jadi bentuk sewa, biaya sewa yang peminjam itu bayarkan terhadap pemberi pinjaman sebagai bentuk kompensasi karena peminjam modal ini dia sudah dalam tanda kutip rugi. Rugi apa? Rugi penggunaan. Ya. For the loss of use of the capital by the lender while it is loaned to the borrower. Jadi pemberi pinjaman ini rugi karena dia tidak dapat memanfaatkan modal yang seharusnya dia bisa miliki, bisa dia manfaatkan, ya, karena dipinjam oleh borrower, ya, oleh peminjam gitu ya. Jadi kompensasinya ya dalam bentuk bunga. Nah, dalam implementasinya seringkali kita mindsetnya modal dan bunga itu selalu dinyatakan dalam bentuk uang. Tetapi dalam teori, ya, sebenarnya tidak selalu direstriktekan, ya, tidak selalu ditekankan dia bentuknya uang, bisa bentuknya barang, ya. Barang atau misalkan lahan pertanian atau sawah atau alat-alat pertanian, ya, atau apapun itu yang ketika orang itu pinjam, nanti ada imbalan sebagai bentuk kompensasi karena dia telah meminjam. Misalkan seseorang pinjam lahan persawahan, ya, kemudian nanti pada masa panen yang memberi pinjaman sawah itu akan mendapatkan bagian dari panen yang didapatkan. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi akumulasi dan fungsi jumlah. Tetapi sebelum kita bahas secara mendalam tentang kedua fungsi ini, ada beberapa istilah yang harus kita pahami dengan baik, ya. Misal seorang melakukan investasi berupa tabungan di suatu bank, maka nilai awal, ya, atau jumlah uang, ya, yang diinvestasikan itu kita sebut dengan pokok atau prinsipal. Ya. Ini bahasa lainnya adalah nilai sekarang atau present value. Kemudian istilah kedua adalah total jumlah uang yang didapatkan setelah periode waktu tertentu, disebut nilai akumulasi atau accumulated value atau future value, nilai yang akan datang. Kemudian kita punya istilah jumlah bunga atau bunga. Nanti praktisnya supaya tidak terlalu panjang ya nyebutnya jumlah bunga, kita singkat dengan bunga saja. Itu adalah selisih antara nilai akumulasi, ya, poin 2 dengan pokok. Jadi selisih
dari kedua nilai ini yang dihasilkan selama periode waktu investasi, itu bunga. Ya. Kemudian nanti ada yang namanya periode investasi T. Ya, nanti kita akan bahas setelahnya. Nah, kemudian ada dua asumsi yang harus dipahami atau ditekankan untuk pembelajaran kali ini ya. Masih awal-awal. Jadi ketika suatu pokok diinvestasikan, maka nilai akumulasi dapat ditentukan pada titik waktu tertentu. Jadi nilai akumulasi ini pasti bisa kita ketahui ya pada kalau kita investasikan suatu dana ya, pada titik tertentu kita tahu ya. Kedua, selama periode investasi tidak ada penambahan ya, tidak ada proses deposit ya, dan atau penarikan withdraw dari capital. Jadi pokok investasi itu tetap dari awal investasi, katakanlah T0 sampai T sama dengan N. Ini tetap, tidak ada proses penambahan deposit atau pokok dan penarikan pokok. Jadi pokok ini tetap untuk periode interval investasi. Nah, nanti di beberapa materi berikutnya bisa jadi ada proses deposit dan juga withdraw dari pokok ya. Tapi untuk awal-awal pembelajaran kita fokuskan pokok itu selalu tetap dari awal periode investasi sampai akhir periode investasi. Nah, sini kita punya T. T kita sebut sebagai periode. Apa itu? Ukuran waktu dari suatu investasi yang dapat dinyatakan dalam bentuk hari, bulan, dekade, tahun, semester, dan seterusnya. Itu namanya T. Ya. Nah, unit periode yang umum kita gunakan dalam pembelajaran adalah tahun. Jadi satu periode ya, itu sama dengan 1 tahun untuk proses pembelajaran. Nah, nanti satu periode investasi ini ya, ini relate dengan tingkat bunga ya. Kalau satu periode 1 tahun disebut dengan tingkat bunga efektif ya, atau tingkat diskon efektif ya, istilah efektif itu muncul dari sini sebenarnya. Kemudian nanti nominal ini adalah bagian dari satu periode. Misalkan satu periode itu dibagi di dalamnya 4 kali ya, berarti kan triwulanan ya, tiap 3 bulan ya, namanya itu nominal. Nominal ya. Semesteran itu adalah nominal. Jadi efektif satu periode itu adalah tahun. Sekarang kita masuk ke definisi dari fungsi akumulasi. Fungsi akumulasi itu kita lambangkan dengan A kecil. AT adalah suatu fungsi yang memberikan nilai akumulasi pada periode T lebih besar sama dengan 0 dari suatu investasi senilai 1 satuan. Jadi untuk memudahkan pembelajaran kita gunakan 1 satuan, satu saja. Ya, misalkan 10.000 nanti ya kita kalikan AT ini dengan 10.000. Nah, kalau misalkan investasinya nilainya 1 juta ya, nanti fungsi akumulasi ini kita kalikan dengan 1 juta. Tapi untuk proses pembelajaran itu kita gunakan 1. Jadi 1 AT itu nanti akan sama dengan AT, karena dalam matematika jarang atau tidak pernah 1 ini dituliskan seperti ini. Jadi 1 kali sesuatu ya sesuatu itu. Kemudian sifat fungsi akumulasi yang pertama adalah A0. Fungsi akumulasi pada saat T sama dengan 0 sama dengan 1. Nanti kita akan buktikan apakah benar A0 itu 1. Tapi untuk sementara Anda dapat informasi given dulu ya. Ini A0 sama dengan 1. Kemudian AT itu umumnya adalah fungsi naik ya. Fungsi naik ini kalian sudah pelajari di matematika 1 sepertinya ya. Kemudian jika bunga bertambah secara kontinu, maka fungsi akumulasi adalah fungsi kontinu. Jadi relate ya, relate dengan fungsi akumulasinya. Kalau bunganya kontinu pertambahannya atau ya
maka nanti fungsi akumulasinya juga kontinu. Demikian pula kalau misalkan bunganya bertambah tidak kontinu, gitu, ya nanti fungsi akumulasinya juga mengikuti bunganya tadi. Fungsi kedua yang kita bahas adalah fungsi jumlah. Ya, kalau fungsi akumulasi kita nyatakan dengan A kecil t, maka fungsi jumlah kita nyatakan dengan A besar T. Nah, apa itu? Fungsi yang memberikan nilai akumulasi pada periode T lebih besar dari 0 dari suatu pokok K. Jadi apa perbedaan dasar antara fungsi akumulasi dengan fungsi jumlah? Kalau fungsi akumulasi itu fungsi yang mengakumulasikan, kalau fungsi jumlah adalah nilai akibat dari adanya fungsi akumulasi. Ya, sama-sama pada saat T. Ya. Jadi gampangnya kalau dari rumus ini terlihat bahwasanya AT itu adalah fungsi dari A kecil t. Jadi A besar T adalah fungsi dari A kecil t. Jadi nanti bentuk atau nilai dari akumulasi atau fungsi jumlah ini sangat tergantung dari bentuk fungsi akumulasi. Jadi bentuk fungsi jumlah sangat tergantung pada fungsi akumulasi. Nah, K ini adalah pokok. Tadi istilah lain adalah apa? Present value. Istilah lain adalah nilai sekarang. Ya. Nah, kalau orang beli motor tunai, ya. Nah ini pokok, bisa sebut nilai pokok ya, nilai tunai, nilai cash. Ya. Itu pokok. Nah, kemudian di sini berdasarkan rumus ya, diperoleh jumlah bunga IN. Jadi jumlah bunga itu nanti kita lambangkan dengan I besar N. Ya. Nanti ada beda lagi dengan tingkat bunga. Tingkat bunga beda dengan jumlah bunga. Ya, kalau tingkat bunga itu kaitannya dengan rasio. Ya. Rasio kalau ini jumlah bunga adalah selisih antara ya, nilai akumulasi ya, atau fungsi jumlah pada saat N dikurangi dengan fungsi jumlah pada saat N-1. Ya. Jadi IN sama dengan AN min AN min 1. It be noted that IN involves the effect of interest over an interval of time. Jadi IN ini dia merupakan atau mengandung ini efek dari bunga selama periode waktu ya, IN. Sementara AN adalah jumlah ya, jumlah uang ya, jumlah investasi pada saat T tertentu ya. Kalau AN ya pada saat N ya. Kalau IN pengaruh ya, pengaruh bunga pada interval. Intervalnya apa? Saat N-1. Dibalik. N-1 sampai N. Ini intervalnya. Ya, itu jadi N ya, jumlah bunga N ini mengukur pergerakan dari fungsi jumlah dari interval waktu N-1 sampai N. Nah ini perhatikan dari grafik ini ada beberapa grafik fungsi jumlah ya. Ini fungsi linier, ya. Kemudian ini fungsi nonlinier, ya. Ini konstan, yang ini diskrit ya, tersegmentasi. Nah perhatikan di sini tadi kita tahu bahwasanya AT besar itu sangat dipengaruhi oleh A kecil t, sehingga bentuk kurva ini sangat tergantung dari fungsi akumulasi. Kalau fungsi akumulasinya linier, maka nanti pasti fungsi jumlahnya grafiknya juga linier. Nah linier juga sama, non-linier. Nah contohnya apa Pak? Kalau misalkan yang ini grafik jumlah dengan bunga tersegmen secara diskrit ya, ini nanti ya implementasinya bisa jadi kalau orang yang proses asuransi itu reassurance. Jadi dia ikut asuransi berjangka dengan jangka waktu tertentu N misalnya itu ya.
Nah, misalkan yang gampang per tahun, jangka 1 tahun, tiap 1 tahun berhenti, kemudian dia investasi lagi. Jadi proses pembungaannya berhenti pada titik tertentu, dia discontinue pada titik tertentu, ya, continue pada ketika dia ikut asuransi, kemudian discontinue lagi pada saat dia jangka waktu asuransinya, ya, itu jangka waktu polis istilahnya itu habis, ya, demikian seterusnya, ya. Nah, contoh di sini an investment of $10,000 is made into fund at time t equal to 0. Jadi suatu investasi senilai $10.000 ya, terhadap suatu dana pada saat t0, ya berarti ini kita bisa nyatakan sebagai A0 gitu ya, pokok atau K. Ya. The fund develops the following balances over the next 4 years. Jadi dana ini berkembang dengan saldo berikut ya selama 4 tahun. Jadi pada saat T0 ini pokoknya atau present value-nya 10.000, kemudian 1 tahun berikutnya menjadi 10.600, demikian seterusnya hingga tahun keempat nilainya 12.153,96. Nah, informasi ini nanti kita akan simpan untuk mendapatkan suatu nilai dari kondisi yang berikutnya, ya ini. If $5,000 is invested at time t equal to 2 under the same interest environment, find the accumulated value of the $5,000 at time t equal to 4. Jadi kalau misalkan dengan kondisi pembungaan yang sama, suatu dana sebesar 5.000 pada saat t sama dengan 2 diinvestasikan, berapakah nilai 5.000 ini ya, saat T sama dengan 4? Berapakah ya, perubahannya? Ya, kita bisa menggunakan rumus interpolasi seperti ini ya, rasio dan proporsi. Jadi K misalkan ya, ini kalau di rumus tadi K adalah pokok, di sini K itu menyatakan nilai akumulasi ya. Kita gunakan simbol yang lain saja. Misalkan A4 gitu aja ya, gampangnya ya. A4 untuk yang 5.000. Nah, jadi A4 5 gitu aja. Nah, ini bagi dengan pokoknya sama dengan A4 A2. Nah, ini A4 di sini miliknya yang 10.000 tadi dari dana 10.000. Ya, kemudian didapatkan K sama dengan A4 5.000 sama dengan $5.460. Jadi pada saat T sama dengan 2 itu nilainya 5.000, maka dengan kondisi proses pembungaan yang sama dengan yang 10.000 tadi akan berubah menjadi 5.460. Berikutnya tingkat bunga efektif. Ya, tadi di awal sudah saya singgung efektif sama nominal. Ya, kita definisikan tingkat bunga efektif, effective rate of interest, dilambangkan dengan I, adalah sejumlah uang yang dihasilkan dari suatu investasi sebesar 1 unit. Ya, sebesar 1 unit, misalkan Rp1, $1, ya, atau kalau kalian fansnya drama Korea 1 won, atau yang suka tari-tari India ya 1 rupiah gitu ya. Punya satu satuan dari keuangan ya, dan dibayarkan pada akhir periode. Ingat, jadi bunga ya itu lazimnya dibayarkan di akhir periode. Nanti ada istilah lain ya, yaitu diskon. Diskon ini juga bentuk dari bunga, tapi dibayarkan di awal periode. Itu nanti bedanya antara bunga dengan diskon. Kemudian di sini tingkat bunga itu kalau tadi IN besar gitu ya, adalah apa? Selisih antara pokok dengan nilai akumulasi selama interval waktu investasi. Ya, I ini juga sama. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai 1 unit,
Ya, 1 unit itu kan A T itu adalah 1 kalikan A kecil T, ya. Kemudian kalau misalkan T sama dengan 0, ya, T sama dengan 0, A0 sama dengan A0, A1 kalau T sama dengan 1 akan sama dengan A kecil 1. Sehingga di sini kalau pakai AN min 1 ini akan sama dengan, kalau I1 I besar dulu ya, pakai adalah A1 min A0, ya. Ya, jadi untuk sementara kita maksudnya ke sini dulu, ya. Kemudian di sini, ya, I1 ini sebenarnya ada rasionya, ini adalah bagi dengan A0, ya, A0. Ini jadi I kecil nanti. Jadi kalau I besar hanya selisih, kalau I kecil nanti ada rasio dari sini. Nah, karena A0 sama dengan 1, kecil 0 sama dengan 1 menurut sifatnya, sehingga kita punya A1 min A0 bagi A0, gitu ya, sama dengan 1 kurangi 0, ya, kok 1, A1 kurangi 0 per kurangi 1 per 1, ya. Jadi I sama dengan A1 min 1, ya. Atau A1 sama dengan 1 plus I. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan tingkat bunga efektif. Yang pertama, istilah efektif itu digunakan untuk bunga yang dibayarkan sekali setiap periode, ya. Jadi kalau tadi lazimnya 1 periode itu adalah 1 tahun, ya, berarti istilah efektif ini adalah 1 kali dalam 1 tahun. Adapun nominal nanti kita nyatakan bunga dibayarkan beberapa kali dalam 1 periode, ya. Bisa itu semesteran, kuartal, bulan, gitu ya. Kemudian tingkat bunga efektif umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase, ya, di 8%, yang artinya 0,08 per unit pokok. Kemudian jumlah pokok bersifat tetap, ini tadi sudah menjadi syarat atau asumsi bahwasanya untuk proses pembelajaran di awal-awal ini tidak ada proses deposit atau withdraw dari pokok. Kemudian tingkat bunga efektif adalah ukuran di mana bunga dibayarkan pada akhir periode. Nah, nanti ini kaitannya dengan diskon, kalau diskon di awal periode. Nah, kemudian di sini bentuk persentase tingkat bunga diperoleh dari rasio antara bunga yang dihasilkan selama periode pengukuran dengan pokok yang diinvestasikan, ya. Jadi dari sini I tadi awal tadi sudah saya singgung bahwasanya rasio A1 min A0 per A0, ya. Jadi ini kalau kita balik lagi ke A besar jadinya begini, ya. Nah, selisih ini antara A1 dengan A0 besar itu adalah I besar 1 bagi dengan A0. Nah, ini kan sama dengan I1. Jadi sebenarnya yang kita bahas tadi adalah untuk, ya, tingkat bunga pada interval waktu dari 0 sampai 1. Jadi ISA kecil 1 itu merupakan tingkat bunga dari T0 awal investasi sampai periode 1, dibayarkan di akhir periode 1. Kemudian kalau I2 berarti intervalnya adalah dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2, ya. Demikian seterusnya. Secara umum kita bisa nyatakan seperti ini. IN, ya, sama dengan AN, ya, min AN min 1 bagi dengan AN min 1.
Contoh, ini for the 10,000 investment given in example 1.1, find the effective rate of interest for each of the 4 years. Jadi kalau tadi sudah kita dapatkan proses ya pembungaan sehingga saldo tiap tahunnya itu bergerak gitu ya, berubah. Nah, ini kita ingin tahu sebenarnya kira-kira tingkat bunga efektif yang berjalan tiap interval waktu itu berapa. Nah, ternyata di sini terlihat mulai 0 sampai 1 itu 6%, kemudian 1 sampai 2 itu 5%, kemudian 2 sampai 3 atau I3 itu adalah 4%, dan I4 itu berarti dari 3 sampai 4 itu 5%. Kenapa kok berubah-berubah, Pak? Ya, jadi tingkat bunga itu tidak selalu flat atau sama. Itu disebabkan bisa jadi karena inflasi. Jadi setiap kali ada kebijakan pemerintah kita yang nanti berdampak secara makroekonomi, dia akan berpengaruh terhadap tingkat bunga yang berlaku pada pasar keuangan ya. Nah, ataupun misalkan ada kebijakan politik dari luar negeri yang sifatnya superpower, misalkan Jepang atau Cina atau Amerika. Itu kalau misalkan mereka mengeluarkan kebijakan politik, ya bisa jadi nanti kita juga akan kena dampaknya, sehingga akan berpengaruh pada tingkat bunga yang berlaku pada pasar keuangan global. Kemudian kita masuk ke bunga sederhana. Jadi tingkat bunga itu ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu tingkat bunga sederhana sama tingkat bunga majemuk. Ya. Nanti kita akan mengetahui yang pertama adalah asal muasal dari sederhana, kemudian implementasinya di mana. Majemuk juga sama seperti itu ya. Consider the investment of 1 unit such that the amount of interest earned during each period is constant. Jadi pertimbangkan suatu investasi 1 unit sedemikian hingga jumlah bunga yang dihasilkan selama periode adalah konstan ya. Perhatikan, the accumulated value of 1 at the end of the first period is 1 plus E, the second period is 1 plus 2i, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan periode pertama ya, itu nanti ini the end ya, at the end, ingat at the end ini adalah indikator kalau dia bunga ya, dia dibayarkan di akhir ya, itu 1 plus i pada periode pertama, akhir periode kedua nanti 1 plus 2i, jadi penambahannya konstan. Ini kalau misalkan di generate ya, generalisasi, nanti kita akan dapatkan AT sama dengan 1 plus IT. Nah, perhatikan tadi salah satu sifat dari fungsi akumulasi ketika 0 sama dengan 1. Ini dari sini. Perhatikan, kalau T-nya sama dengan 0, maka akan sama dengan berapa? 1. Ya. 0 sama dengan 1 plus I kalikan 0. 1. Demikian pula hal ini juga terjadi pada tingkat bunga majemuk. Ya. Juga akan A0 sama dengan 1. The accruing of interest according to that formula is called simple interest. Jadi penambahan bunga berdasarkan rumus ini ya, kita sebut sebagai bunga sederhana atau simple interest. Ini materi sebenarnya sudah ada di atau SMP atau SMA ya. Kita bahas lagi sedikit ya. Dapat ditujukan bahwa tingkat bunga sederhana konstan tidak berimplikasi pada tingkat bunga efektif konstan ya, misalkan I adalah tingkat bunga sederhana dan IN menyatakan tingkat bunga efektif untuk periode N, maka kita bisa nyatakan seperti ini, IN AN min AN min 1 per AN min 1, kita substitusi AN dengan fungsi sederhana ya, akumulasi untuk bunga sederhana 1 plus IN min 1 plus I kalikan N min 1, karena ini subskripnya adalah N min 1. Nanti kita akan dapatkan IN sama dengan I per 1 plus I N min 1. Terlihat bahwasanya IN ini adalah fungsi menurun terhadap N. Artinya semakin lama jangka investasi, maka dia akan menurunkan
tingkat bunga yang berlaku antar periode investasi. Sehingga mengapa ini argumentasi dari para investor tidak suka kalau misalkan bunga yang diterapkan adalah tingkat bunga sederhana, karena kurang menguntungkan. Semakin lama semakin menurun, besarannya semakin menurun tingkat bunganya. Dan kalau dari konteksnya orang yang hutang, ya senang saja, karena semakin lama kan bunganya kecil, ya. Tapi kalau dari sisi investor tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, jelaskan ya, mengapa tingkat bunga sederhana tidak disukai oleh investor untuk investasi jangka panjang. Ya, jadi Anda menjawabnya, jabarkan ini dulu. Ya. Jangan dijawab langsung fungsi menurun, mana buktinya? Nah, ini buktinya adalah ini. Ya, jadi Anda jabarkan sampai ada 4 rumus ini, ya, baru Anda nyatakan terlihat bahwasanya IN adalah fungsi menurun, sehingga semakin lama jangka investasi semakin berkurang tingkat bunganya atau semakin mengecil, sehingga menjadi alasan para investor tidak menyukai tingkat bunga sederhana untuk investasi jangka panjang. Ya, contoh Tonya loans Renu $1.600. Renu promises that in return she will pay Tonya 2.000 at the end of 4 years. To what rate of simple interest does this correspond? Jadi dari sini kita bisa identifikasi ini A0, ya, sampai dengan berapa? 1.600. Kemudian ini adalah nilai akumulasi yang nanti akan dibayarkan oleh siapa nih? Renu, ya, pada akhir tahun keempat. Berarti ini adalah A4. Berapa? 2.000. Kita gunakan rumus general dari tadi, ya. 4 sama dengan A0 kalikan A kecil 4. Ya, ini adalah 2.000, ini 1.600 kalikan fungsinya 1 plus 4i. Ini kan kita cari i-nya. Ya, jadi ini 2.000 per 1.600, 5/4 ya. 1 plus 4i, sehingga 4i sama dengan 1/4, i-nya adalah 1/16, atau di situ 6,25% atau 0,0625. Jadi tingkat bunga sederhana yang berkorespondensi dengan informasi ini adalah sekian. Ingat ya, dalam suatu kasus tadi saya sampaikan ada 4 hal yang paling pokok yang harus difahami kalian istilahnya. Yang pertama adalah nilai sekarang atau pokok, ya. Yang kedua adalah nilai akumulasi atau future value atau accumulated value. Yang ketiga adalah bunga. Yang keempat adalah nanti periode. Jadi semua soal, ya, kasus transaksi keuangan itu selalu pada 4 kasus ini, kalau misalkan tidak diketahui A0-nya atau ya pokok investasi, maka pasti yang ditanyakan adalah pokok investasi. Ya. Kalau yang tidak diketahui adalah nilai akumulasi, pasti nanti endingnya adalah cari nilai akumulasi. Demikian pula untuk yang tingkat bunga dan periode investasi. Modelnya begitu. Jadi mudah sebenarnya kalau kita identifikasi soal-soal itu, ya. Tidak lepas dari 4 hal ini, ya. Kalau tidak nilai akumulasi, ya nilai present value. Kalau enggak, ya tingkat bunga atau periode. Udah itu aja, gelipet di situ. Ya, ini perhatikan contoh berikut. Ya, Antonio loans his brother Bob 2.400 for 3 years at 5% simple interest. Jadi sini identifikasinya Antonio berhutang atau memberi hutangan kepada saudaranya bernama Bob sebesar $2.400, atau ini kita nyatakan A0, 2.400. Kemudian selama 3 tahun itu, ya, ini nanti N-nya 3 tahun, kemudian I-nya 5%. The brothers agree that if Bob wishes to repay the loan early, he may do so, and the repayment amount will still be based on 5% simple interest. Jika
kedua saudara ini bersepakat jika Bob itu nanti melunasi hutangnya ya, di awal ya, nah, dia akan melakukannya, dia nanti akan tetap ada base 5% ya, bunganya. Find the amount Bob will be required to repay if he makes his repayment at the end of the years. Kalau misalkan dibayarkan 3 tahun ya, kira-kira berapakah hutang yang harus dibayarkan ya, beserta bunganya. Berarti kita suruh mencari A3. Kemudian what if the repayment is after 2 years, berarti A2 dicari. Kemudian after 1 year, A1 cari. Kemudian nanti di sini kita diminta untuk menghitung I1, I2, I3. I1, I2, I3. Jadi bunga dari 0 ke 1 itu nanti I1, dari 1 ke 2 nanti I2, dari 2 ke 3 I3. Nah, kita cari. Kita langkah pertamanya adalah ngitung A3 dulu. A3 itu adalah A0 kalikan 1 plus I kalikan 3. Berapa? 2400 kalikan 1 plus 3 kalikan 0,05, ya kan? Kurangnya kurang. Set. Ini 2400 kalikan 1,15. Nah, itu A3. A2 bagaimana? Ini A3 dapatkan 2760. Ini A3. Kemudian A2 dengan cara yang sama, tinggal diganti dengan 2 di sini, dapatkan 2640. Untuk A1 sekian. Kemudian kita cari I1, I2 sama I3. Ya, I1 berarti kan kita punya A1 AN min A N min 1 bagi dengan A0 AN min 1. Ya, dapatkan A1 nya berapa tadi? 2520, A0 nya 2400 bagi dengan 2400. Kita akan dapat 5%. Kemudian untuk I2 juga sama caranya, berarti kan A2 kurangi dengan A1 bagi dengan A1, nanti akan dapat 4,76. Seterusnya I3 dapatkan 4,55%. Jadi di sini juga mendukung pernyataan bahwasanya I N untuk fungsi akumulasi dari bunga sederhana merupakan fungsi menurun terhadap N. Jadi semakin lama investasi maka semakin kecil tingkat bunga yang diterapkan, ya. Oke, pada perhitungan bunga sederhana kita juga mengenal ya perhitungan metode eksak dan metode ordinary. Kalau metode eksak atau tepat, kita mengasumsikan bahwasanya dalam 1 tahun itu sesuai dengan realitas, yaitu 365 hari. Ya, adapun yang biasa itu diasumsikan dalam 1 bulan semua sama 30 hari. Nah, kalau yang 365 ini seperti yang kita pelajari dulu waktu SD, ada Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Jadi yang tulang-tulang ini 31 hari, yang lembahnya ini 30 hari, dan khusus Februari 28 hari kecuali tahun kabisat 29 hari, gitu ya. Jadi hitungnya begitu. Contohnya misalkan Brad borrows $5,000 from Julio on October 14th, 1998 at 8% simple interest and agrees to repay the loan on May 7, 1999. What is the amount of Brad's required May repayment? Jadi Brad ini meminjam 5.000, ini nanti kita definisikan sebagai A0 dari Julio pada Oktober 14 ya, 98 dengan tingkat bunga 8% dan setuju untuk membayar hutang pada tanggal 7 Mei 99. Berapakah jumlah yang harus dibayarkan Brad pada bulan Mei tadi itu. Jadi kita punya informasi tanggal hutangnya adalah
berapa? 14 Oktober 1998 dan lunasnya tanggal 7 Mei 1999. Dari sini kita akan menghitung berapakah jumlah hari dari 14 Oktober 1998 sampai 7 Mei 1999. Ya, kalau metode eksak ada Oktober itu 31 hari, sehingga ada sekian hari sisanya, ya, 14 hari. Kemudian seterusnya dengan cara yang sama nanti akan dapat 205 hari, sehingga kita bisa menghitung A 205 per 365 ya, sama dengan A0 kalikan dengan 1 plus I kalikan massa pembungaannya 205 365, nanti akan dapatkan 5224,66. Kemudian adapun yang metode kedua yaitu ordinary simple interest method, ya, kita mengasumsikan dalam satu bulan ada 30 hari semua sama, ya, dan ini paling banyak digunakan oleh para bankers atau bank dalam mengkalkulasi hutang, bunga hutang. Ini Y2 itu adalah tahun bayar, ini Y1 tahun hutang, ya. Kemudian M2 ini adalah bulan bayar, ini bulan hutang. Kemudian ini tanggal bayar, ini tanggal hutang. Jadi kita akan mendapatkan hari sebanyak 203 hari, mulai dari 14 Oktober ya 1998 sampai 7 Mei 1999. Ini ada sebanyak 203 hari dari metode ordinary. Nah, kalau yang tadi yang eksak ada 205 hari, ya, selisih 2 hari. Dengan cara yang sama nanti kita akan dapatkan demikian, ya. Jadi demikian materi atau video pembelajaran bagian 1 dari perhitungan bunga bagian 1, ya. Terima kasih, nantikan video lanjutannya untuk bagian 2 dari materi perhitungan bunga bagian 1.